Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat Babah Darussalam dimanapun Anda berada. Kali ini saja Babah mau bikin satu video tentang pengalaman ciri-ciri orang yang terkena pelet ya. Pelet ini adalah suatu yang sudah melekat di masyarakat. Biasanya cinta ditolak, dukun pun bertindak. Pelet ini banyak sekali yang digunakan medianya. Di antara lain bisa melalui makanan, bisa melalui juga foto, dan medianya banyak sekali yang digunakan. Ada yang juga menggunakan pakaian si cewek tersebut atau cowok tersebut ya yang dipelet. Ada juga dari rambut seseorang, kuku seseorang tersebut ya. Itu yang digunakan, biasanya seperti itu yang digunakannya. Nah, adapun teman-teman, ini yang perlu kita waspadai. Seseorang ini bisa memelet, bisa menggunakan itu karena mungkin rasa sakit hati dalam dirinya, entah itu ditolak, entah atau itu dihina oleh cewek ataupun cowok. Biasanya seseorang tersebut melakukan ini adalah karena sakit hati, biasanya seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui, apa sih gejala-gejala dari pelet tersebut? Yang pertama, gejala dari orang yang terkena pelet adalah satu, si korban ini awalnya dia nggak enak makan nggak enak, walaupun teman nasinya banyak ya. Biasanya dia itu makan misalnya dengan sayur asam ya, dia selalu nikmat, tapi pas ketika itu dia makan nggak enak. Itu yang pertama, malas makan itu. Yang kedua, susah tidur. Nah, ini biasanya kan jam-jam sekian dia tidur, tapi ini susah tidur sampai bermalam-malam seperti itu. Nah, yang ketiga, selalu mimpi buruk. Selalu mimpinya jelek-jelek terus, seperti mimpinya dekat kali ya, di curug, kalau nggak di kuburan, di hutan. Seperti itulah. Kalau nggak mimpi dikejar-kejar orang. Terus kalau nggak mimpi dengan orang tersebut ya. Dengan seseorang tersebut ya, mimpinya seperti itu. Selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat, ini dia punya perasaan yang gelisah, was-was gitu ya. Kayaknya walaupun di keramaian tapi dia merasa sendiri aja, jenuh ya, gelisah terus, resah. Bawaannya itu pengen pergi kemana gitu, tapi nggak tahu arah. Itu nggak tahu arahnya. Itu yang pertama tadi apa? Susah makan, susah tidur, suka mimpi yang jelek-jelek. Yang keempat, gelisah, ini galau terus, walaupun punya teman tapi dia galau. Itu yang keempat. Dan efek samping setelah itu, yang kelima, dia memiliki rasa rindu kepada seseorang, ingin bertemu. Yang dulu dia benci orang tersebut, sekarang merasakan rindu. Ya, itu rindu yang menggebu-gebu. Jadi yang awalnya benci menjadi benar-benar cinta. Itu yang kelima. Yang keenam, kita selalu nurut apa yang kata pasangan kita perintah, mau cewek atau cowoknya. Kalau orang yang sudah terkena pelet, dia akan selalu nurut apa kata pasangan kita. Yang keenam, nurut. Diperintah uang, bahkan
sampai dipinta itu juga ya dikasih. Itu yang sudah terkena pelet yang luar biasa. Dan yang ketujuh, efek sampingnya kepada diri kita. Yang pertama adalah sakit di lambung, perut kita sakit, usus kita sakit karena efek tidak makan. Yang kedua, sering sakit kepala karena susah tidur. Ya, ini hati-hati. Yang keempat, napas suka nyesek terus, mual-mual, gampang masuk angin. Ini mual-mual. Dan yang selanjutnya bisa sakit pinggang. Ini, ya itulah, itu efek-efeknya ya, efek-efeknya. Lalu ingat lagi setelah lagi ya, susah makan. Yang kedua, susah tidur, mimpi yang jelek-jelek. Yang ketiga itu rindu. Rindu apa ya? Rindu lah. Rindu kepada seseorang. Yang keenamnya nurut. Yang kelima ya, cinta ya sama seseorang ya. Yang keenam nurut itu. Nurut sama siapa aja nurut itu. Ya, itulah teman-teman. Dan kepada wanita ataupun laki-laki, karena bukan laki-laki saja yang memelet, tapi perempuan juga ada yang memelet laki-laki. Ini pesan saya mungkin lah, ini juga sama sesuai pengalaman juga pernah ya, tapi bukan memelet tapi dipelet pernah gitu. Sarannya yang pertama adalah ketika ada laki-laki yang jatuh cinta kepada kita, tolak secara pelan-pelan, secara baik, secara halus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan memberikan kata-kata jelek kepada pasangan kita. Itu ya, itulah gejala-gejala orang yang kena pelet. Hati-hati. Itu aja yang mungkin yang kita bahas. Selanjutnya kita mungkin dari pasien juga kan banyak ya yang curhat. Nah, setelah pelet nanti ini, kalau orang yang sudah terkena pelet ini, ada yang dampaknya walaupun dia punya suami, tapi dia berani meninggalkan suaminya, berani meninggalkan anaknya gara-gara pelet. Walaupun dia punya istri, tapi kalau sudah terkena pelet, berani dia meninggalkan anak dan istrinya. Itulah kalau pelet. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan orang yang ada juga yang menggunakan media pelet ini untuk memeras uang. Jadi ketika kita memelet seseorang, yang penting hartanya dia ngalir, ini yang berbahaya. Bawaannya itu pengen ngasih terus orang tersebut. Dia minta uang berapa juga dikasih. Dia minta baju yang mahal dikasih. Dia minta waktunya dikasih. Itu yang hati-hati. Oke. Mudah-mudahan kalau ada yang merasakan yang demikian, silahkan Anda mendatangi orang yang bisa ya, yang bisa mengobatinya. Mau melewati caranya bagaimana ya, banyak ya. Ada yang diruqyah, ada yang datang kepada ustadz, datang kepada kiai al-hikmah, dan tersebut datang pengobati. Tapi kalau misalnya untuk jaga-jaga diri kita, cukup dengan membacakan Fatihah di Fatihah, Al-Ikhlas, Falak Binas, itu ditiupkan kepada telapak tangan kita, lalu diusap kepada muka kita, seluruh tubuh badan kita diusap pakai telapak tangannya. Itu kalau ada yang merasakan sebal itu ya, apa, mual-mual itu kayak mau muntah gitu, itulah reaksinya. Mungkin ada aura negatif yang akan hilang. Yang pertama adalah ingat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Terus ingat aja, terus banyak istighfar, itu jaga ucapan kita. Mudah-mudahan kepada teman-teman Bapak Darussalam dimanapun Anda berada, bermanfaat ini ya. Ingat, kalau kita melakukan yang demikian, minta maaf lah kepada orang tersebut ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa video ini kalau bermanfaat di-share ya kepada teman-teman. Like, comment, and subscribe channel Babah Darussalam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan tunggu video yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang gejala-gejala yang non medis ya penyakitnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.